Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas difraksi sinar X yang terjadi pada kristal zat padat. Capaian pembelajaran kali ini adalah mampu menganalisis terjadinya difraksi sinar X oleh kristal. Sinar X itu merupakan salah satu gelombang elektromagnetik yang bisa mengalami difraksi seperti halnya gelombang-gelombang elektromagnetik yang lainnya, baik itu spektrum cahaya tampak. Namun berbeda dengan sinar tampak atau cahaya tampak, sinar X tidak bisa terdifraksi oleh celah optik yang mampu mendifraksi cahaya tampak karena panjang sinar X sangat pendek. Nah, salah satu syarat terjadinya difraksi itu adalah panjang gelombang elektromagnetik dan juga celah optik itu harus seorde. Jadi tidak boleh terlalu kecil, tidak boleh terlalu lebar. Nah, karena panjang gelombang sinar X ini sangat pendek, maka celah optik seperti kisi difraksi ataupun yang lainnya yang itu bisa mendifraksikan cahaya tampak itu tidak bisa mendifraksi sinar X. Pada tahun 1912, fisikawan Jerman Max von Laue menggunakan kristal tunggal untuk menghasilkan difraksi sinar X. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Karena dia menggunakan kristal tunggal, di mana di dalam kristal itu terdapat atom-atom yang secara teratur dan jarak antar atom itu dalam orde yang sama dengan orde yang dimiliki oleh panjang gelombang sinar X. Jadi di sini Anda bisa melihat panjang gelombang sinar X itu di antara 10 nanometer sampai 0,01 nanometer. Kemudian Friedrich dan Knipping berhasil menunjukkan difraksi sinar X dari kristal lapisan tipis dari zinc. Kemudian pola difraksi yang dihasilkan pada lapisan film berbentuk susunan bintik-bintik hitam yang tersusun secara teratur. Pola ini disebut dengan pola Laue dan menunjukkan simetri kristal. Lebih jauh lagi, fenomena difraksi sinar X dapat digunakan untuk menentukan struktur kristal tunggal ataupun polikristalin. Manfaat dari difraksi sinar X ini juga untuk menentukan panjang gelombang sinar X. Interaksi sinar X dengan bahan. Ada dua proses yang terjadi bila berkas sinar X ditembakkan ke sebuah atom. Yang pertama, energi berkas sinar X terserap oleh atom, atau sinar X dihamburkan ulang oleh atom. Dalam proses yang pertama, berkas sinar X yang terserap atom itu melalui efek fotolistrik. Hal ini akan mengakibatkan tereksitasinya atom ataupun elektron dari atom. Pada fisika modern Anda sudah mempelajari terkait efek fotolistrik. Atom itu akan kembali ke keadaan dasarnya dengan memancarkan elektron atau memancarkan sinar X yang memiliki panjang gelombang karakteristik atom yang tereksitasi. Pada proses yang kedua, di sini seperti pada efek Compton. Jadi ada seberkas foton yang mengenai elektron yang diam, kemudian akan menjadikan elektron yang diam tadi karena mendapatkan energi dari foton, maka elektron akan terhambur atau memiliki energi kinetik dengan nilai tertentu. Sementara foton yang mengenai elektron yang diam tadi akan juga terhambur namun dengan panjang gelombang yang berbeda. Saya rasa Anda juga sudah mempelajari efek Compton pada fisika modern, nanti bisa dibuka kembali untuk mereview efek Compton itu seperti apa.
Selanjutnya, bagaimana implementasi dari pembentukan sinar X pada kristal. Nah, sebelum ke sana, kita perlu tahu mengapa difraksi sinar X pada kristal itu perlu dipelajari. Yang pertama, yaitu untuk menentukan struktur kristal. Difraksi sinar X memainkan peran kunci dalam menentukan struktur kristal suatu zat padat. Yang kedua, pemahaman terhadap sifat materi. Informasi yang diperoleh dari pencitraan hasil dari difraksi sinar X akan membantu untuk memahami sifat-sifat fisik dan kimia suatu material. Ini tercakup sifat terkait dengan jarak antar atom, sudut ikatan, tata letak atom dalam struktur kristal yang semuanya berkontribusi terhadap sifat-sifat material. Selanjutnya, desain material. Difraksi sinar X memungkinkan peneliti dan para teknisi material untuk merancang material dengan sifat-sifat tertentu. Pemahaman yang lebih jauh dan mendalam terhadap struktur kristal membantu dalam mengoptimalkan sifat-sifat mekanik, sifat termal, listrik dari suatu material. Nanti silakan dicari lebih lanjut mengapa perlu mempelajari difraksi sinar X pada kristal. Nah, difraksi sinar X ini sangat terkait dengan indeks Miller yang kita pelajari pada materi sebelumnya, yaitu orientasi menghadapnya suatu bidang. Nah, jadi di sini contohnya ada bidang 100. Nah, dengan titik acuan ada pada titik C di sini. Nah, kalau sebelumnya pada pembahasan indeks Miller itu pada titik yang saya sorot ini. Pembentukan difraksi sinar X. Yang pertama jenis 1. Sinar X yang berkarakter diskrit atau monokromatik dihasilkan dari perpindahan elektron dari kulit luar ke kulit dalam. Untuk jenis yang kedua, dihasilkan dari pembelokan elektron di sekitar inti atom. Di sini ada skema dari suatu atom, namun bukan atom yang modern ya, bukan teori atom yang modern, tetapi ini teori atom yang Niels Bohr. Di sini ada kulit KLM. Kemudian ada di pusatnya ada inti atom. Pada karakterisasi zat padat yang digunakan adalah sinar X jenis 1, sehingga sinar X kedua harus disingkirkan dengan cara disaring dengan menggunakan suatu material yang dapat meredam sinar tersebut. Jadi ini adalah uraian terkait dengan bagaimana memperoleh jenis sinar X Baik, saya ulangi. Jadi untuk menentukan karakteristik zat padat atau di sini disebut karakterisasi zat padat, itu yang digunakan hanya sinar X jenis yang pertama. Jadi karena ada dua jenis sinar X, maka sinar X jenis yang kedua ini perlu disaring dengan menggunakan suatu material atau disingkirkan. Nah, ini adalah spektrum atau hasil pencitraan pembentukan pola difraksi sinar X pada zat padat. Intensitas sinar X diskrit itu lebih tinggi dari sinar X kontinu. Jadi di sini adalah jarak antar atom. Kemudian yang atas ini adalah intensitas. Nah, inilah spektrum atau proyeksi ataupun pencitraan hasil dari sinar X pada kristal zat padat.
Difraksi sinar X pada zat padat itu skemanya adalah seperti ini. Jadi di sini ada dua sinar X yang mengarah dengan sudut datang tertentu, jadi sudut theta yang mengarah ke kisi kristal zat padat atau struktur zat padat. Nah, di sini jarak antar atom itu dilambangkan dengan D. Dengan menggunakan peralatan atau pendeteksi tertentu, maka kita bisa menangkap difraksi sinar X setelah dia melewati struktur kisi zat padat. Nah, di sini ada D, kemudian di sini adalah D sin theta. Pada perhitungan difraksi sinar X ini sama dengan difraksi pada gelombang elektromagnetik yang lainnya. Jadi tidak ada perbedaan, yaitu sama-sama menerapkan prinsip sinarnya harus koheren dan juga jarak kisinya ataupun kalau di zat padat itu adalah jarak antar atom itu seorde dengan panjang gelombang sinar yang akan didifraksikan. Nah, pada difraksi kisi itu kan yang berperan sebagai kisi itu adalah kisi optis, yaitu misalkan goresan-goresan pada kaca. Namun di sini yang berlaku atau berperan sebagai kisi itu adalah jarak antar atom. Kemudian di sini ada hasil pencitraan di mana di sini ada yang intensitasnya tinggi dan intensitasnya rendah. Polanya di sini hampir sama, baik tanpa ultrasonik ataupun dengan menggunakan ultrasonik selama 30 menit. Di mana yang sumbu vertikal ini menunjukkan intensitas, kemudian yang horizontal ini menunjukkan panjang gelombang ataupun banyaknya sinar X yang dikenakan pada kisi. Nah, itulah kira-kira penjelasan singkat terkait difraksi sinar X pada zat padat. Siapa yang bisa atau yang merumuskan atau memformulasikan bagaimana sinar X itu terdifraksi pada zat padat. Nah, di sini ada dua orang, yaitu W.H. Bragg atau W.H. Bragg dan W.L. Bragg. Ini mengajukan suatu formulasi atau suatu model untuk menjelaskan difraksi secara sederhana. Sepertinya ini adalah ayah dan anak. Mungkin Anda bisa mencari secara mandiri bagaimana Bragg ini memformulasikan difraksi sinar X pada zat padat secara sederhana. Nah, untuk pembahasan ini kita akan membahasnya minggu depan. Nah, Bragg treatment atau hukum Bragg ini ternyata masih terkait dengan indeks Miller. Di awal saya sudah menjelaskan bahwa ternyata indeks Miller itu sangat bermanfaat untuk melihat orientasi bidang dan juga untuk melihat struktur dari suatu kristal zat padat. Dan ini terkait dengan hukum Bragg. Untuk lebih lanjut akan kita bahas minggu depan.